Nah, sekarang akhirnya ketemu nih sama Kang Ujang. Woi. Kang Ujang Bustami ya, nggak perlu diperkenalkan, udah kenal lah ya. Udah kenal. Yang kenal-kenal, yang enggak. Oh iya iya. Jadi banyak banget nih Kang, kayak datengin dong Padepokan Kang Ujang kalau berani. Wih. Dari fans-fansnya Kang Ujang tuh kayak gitu. Coba dong tuh buktiin gitu-gitu. Nah, ini udah ketemu sama Kang Ujangnya langsung nih. Dan sejujurnya gini Kang, totalitas awalnya tuh channel Kang Ujang saya nggak pernah mempermasalahkan dan sebagainya. Cuma ya gini Kang, adu domba netizen ini nih yang menyebabkan inilah akhirnya saya singgung-singgung dan sebagainya. Ya mungkin Kang Ujang biar fansnya nih biar nggak adu domba gitu loh. Ya yang penting gimana izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, sama-sama lah ya. Kan semua kita bersaudara. Iya. Kalau ngobrol gini ngopi kan enak. Iya betul. Enggak oleng. Iya benar-benar. Yang oleng itu yang mereka yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Nah itu dia. Kan begitu. Tapi gini Kang, sejujurnya kalau misalkan kayak saya nih, saya kan totalitas nih bilang jujur-jujuran kayak konten Kang Ujang, konten ini, itu saya kurang setuju gitu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong, Nggak kan apa-apa. pilih hak setiap orang ya kan? Sah-sah saja. Iya, maka dari itu ketika orang menyukai sesuatu, ya udah yang disukai itu. Yang kalau ketika nggak menyukai udah. Jangan saling serang. Iya, kan? jangan diadu domba begitu ya kan? Diadu domba yang suka harus menyukai yang nggak suka harus menyukai yang dia Susah. susah. Iya betul Orang betul. nggak suka sama saya disuruh suka ya susah. Iya benar. Tapi sejujurnya untuk totalitas nih Kang, kayak saya kan kontennya ngebongkarin rahasia perdukunan, ya yang menipu gitu kan. Kalau Kang Ujang setuju nggak? Sepakat. Sangat sepakat. Kalau nggak ada yang nggak terima, biar saya nanti datangin. Wih, kalau ada dukun-dukun yang nggak terima nih ya? Saya datengin. Wih, iya. Kalau sama Kang Ujang kan dites kesaktian. Kalau sama saya tuh langsung lu apa nih kesaktiannya? Gue praktekin nih, gue bongkar gitu. Kalau saya gitu Kang. Bedanya kita itu ya. Saya datangin, saya ajak ngopi. Oh kalau Kang Ujang gitu konsepnya. Kalau saya konsepnya gitu. Saya datengin, coba praktekin. Kayak gini, nah gue juga bisa praktekin gitu kan. Kalau konsep saya. Kan selama ini banyak nih Kang Ujang dikenalnya sakti. Wih. Sebenarnya gimana sih Kang tuh? Kan saya selalu bilang, saya tidak hebat, saya tidak kuat, saya tidak sakti. Kan ketika orang mempermasalahkan konten saya, tadi kan kembalikan. Suka ditonton, nggak suka ya udah. Oh gitu ya sebenarnya. Kan banyak yang bilang ke saya raja settingan, raja populer. Ya, abaikan saja. Abaikan ya. Abaikan saja. Ya sama kayak saya tuh dianggapnya gini Kang. Kalau saya nih dituduh-tuduhnya sama netizen, wah lu pemutus rezeki orang. Yang saya bongkar kan dukun nih ya, nipu nih. Ya nanti kalau saya dibilangnya mutus rezeki orang, berarti polisi mutus rezeki maling ya. Iya kan? Saya sih sepakat, Mas Marcel, bongkar nih. Karena saya selalu beberapa kali bilang, nih Anda semua praktisi siapapun. Entah itu dukun, praktisi spiritual siapapun. Kan ketika dikasih kelebihan sama Allah itu kan gratis. Kasih. Nah kenapa ketika Anda sebagai praktisi terus baru sedikit yang dikasih Allah itu kekuatan terus merasa sombong, terus merasa mahal, konsultasi bayar sekian. Waduh. Terus ada ya. Ini bayar sekian. Iya. Nah, itu yang salah. Jangan seperti itu. Kan ketika orang yang datang ke Anda semua praktisi dan spiritual, itu semuanya orang susah. Orang lagi susah butuh nasihat, butuh pencerahan. Malah diduitin ya. Jangan ditambah susah. Iya betul. Apalagi diperas. Aduh, itu yang saya tidak sepakat. Nggak sepakat ya? Iya betul. Makanya Mas Marcel seperti itu selanjutkan aja. Iya biar betul. Mereka yang kebakaran jenggot. Berarti yang nipu-nipu itu ya. Iya. Dan kalau misalkan gini Kang, ada yang sampai terang-terangan nih, yang di luar sana tuh ada kayak orang usahanya sepi, minta tolong kan, dicari tahu nih, malah dimintain duit gitu. Terus dia malah terang-terangan, pokoknya yang tidak percaya saya, dia munafik. Nah, itu kan menurut saya kayak, lu bukan Allah gitu. Terlalu berlebihan Lebay ya? Lebay. Itu harus dikepret. Dikepret harus ya? Saya setelah ngobrol-ngobrol sama Kang Ujang juga, ternyata Kang Ujang nih orangnya nggak enakan guys sama orang. Kan kayak beberapa saya udah bilang, Kang kok malah collab sama ini sih? Kok malah bikin video sama ini sih gitu? Ternyata Kang Ujang ya emang nggak enakan ternyata. Luar biasa, orangnya baik banget, saking baiknya tuh nggak enak dia. Kalau ada orang yang datang ya Kang ya, pengen ngusir, wah nggak enak. Biarin aja. Biarin kan mereka mengatasnamakan saya terus ujung-ujungnya jual-jual. Saya sama seperguruan. Saya tidak punya seperguruan siapapun. Terus ada juga Kang dia bikin video misalkan nih, ya kan, sama kru-krunya sendiri ya. Terus kesurupan, ngakunya ini jin yang diserang Kang Ujang Bustami nih. Kan aneh. Iya lebay kan. Ujung-ujungnya ya bagi siapapun yang ingin transfer penyakit ke kelapa, ke kambing ya kan, diduitin 15 juta loh Kang. Teman saya ada yang kontak kayak gitu-gitu. Cepat kaya dong. Nah itu dia.
Yang kayak gitu kan yang miris, makanya saya bongkar-bongkarin, Kang. Nggak apa-apa, lanjutkan. Rahasianya. Biar Nggak apa-apa semua ya? orang lebih paham, lebih cerdas. Iya. Mana yang harus kita datangin, mana yang harus kita jauhi. Ya, kalau Kang Ujang tuh lebih edukasi kayak misalkan ada masalah apa atau ada ketakutan apa, larikan ke selawat gitu ya, Kang. Nah, sholawat, Doa gitu ya. minta ke sama Allah saja. Allah Iya. Maha Kaya kok. Ya, yang perlu dipahami adalah yang menyembuhkan penyakit, yang memberi penyakit, yang memberi keberuntungan, semua yang ngatur nih di dunia Allah ya. Allah. Kang ya. Maka dari itu jangan malah larikan ke dukun gitu. Ya jangan merasa ini saya sakti nih, semua bisa menyelesaikan masalah. Ini sini, asal ada fulus, semua lancar. Lancar. Jangan. Waduh. Enak aja. Iya. Kan dunia ilmu hikmah atau ilmu yang sebagainya jangan dikotorin lah oknum-oknum yang begitu. Nggak Iya, boleh. itu dia. Banyak banget yang ngakunya hikmah gitu Ya, kan. ilmu hikmah kan bukan anti bacok, bukan Nah, kekebalan. ini perlu dicatat nih guys. Nah, ilmu hikmah itu bukan ilmu anti bacok, bukan ilmu kekebalan, Bukan mendatangkan ilmu keberuntungan gitu laduni, ya. bukan ilmu apa. Ilmu hikmah adalah ilmu bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah yang lebih terdalam dari hati yang paling dalam. Untuk Jadi semuanya lillah. Iya. Solati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillah. iya betul. Gitu. Cuma memang di luar sana banyak banget dukun-dukun yang berkedoknya agama ya, ngaku-ngakunya hikmah tapi nipuin masyarakat. Itu bukan ilmu hikmah. Ya, itu Ilmu dia. copet. Nah, itu dia benar. Itu kan jatuhnya mencemarkan nama baik agama ya, Kang. Nah. Makanya saya bongkar-bongkarin rahasianya. Nggak apa-apa, lanjut. Kalau nggak ada yang setuju, saya nanti yang datangin. Nah, itu dia. Ini orangnya langsung nih yang biasa kita diadu domba nih. Wah, ini heboh banget nih bakalan nih, Kang. Nah, ini Kang. Siapapun yang ganggu ini untuk bongkar-bongkarin, nanti akan urusan dengan saya. Tuh, ya kan? Jadi kita saling, walaupun ada beberapa yang tidak sependapat, tapi untuk hal-hal yang sependapat kita saling dukung ya. Saling Kang? dukung. Iya, betul. Nah, ini Kang, saya mau nunjukin kesaktian nih, Kang. Aduh, apa itu? Kan biasanya Kang Ujang di kontennya tuh nampil-nampilin kesaktian kan. Nah, ini saya juga punya. Oh, punya. Gimana itu? Nah, ini pernah tahu voodoo kan, Kang Ujang? Ya, pernah dengar. Nah, saya mau tahu dulu, Kang Ujang tahu voodoo itu apa, Kang? Voodoo itu suatu ilmu-ilmu kayak di sini kan ilmu-ilmu zaman dulu lah. Iya, yang kayak menyakiti seseorang gitu ya. Nah, itu sebenarnya setelah saya pelajari sejarahnya, Kang, voodoo itu adalah kepercayaan atau agama di Afrika, Kang. Cuma ada orang-orang yang mendoktrin voodoo itu adalah kejahatan. Voodoo itu adalah ilmu untuk menyakiti orang pakai boneka. Itu nggak ada sejarahnya tuh dari mana. Jadi ada orang-orang usil yang ingin mencemarkan nama baik agama voodoo itu. Oh, voodoo itu agama. Agama sebenarnya di Afrika. Ya sama kayak orang ngakunya agama Islam. Ah, iya betul. Tapi Ini nyantet-nyantet, nipu. nipu-nipu. Nah, iya. Saya yang lebih berbahaya itu yang ngaku dukun santet tapi tidak bisa nyantet. Itu lebih bahaya. Wah, banyak itu, Kang. Banyak. bahaya. Banyak. Iya, iya. Nah, ini, Kang. Kan kalau dukun kan coba dong santet gua. Wah, alasan, Kang. Ya kan? Oh, kalau saya nih, Kang. Saya punya 2 jarum dan 1 orang nih, Kang. Ya. Nah, apapun yang terjadi sama orang ini akan terjadi juga sama ini, Kang. Oh, gitu. Iya, boleh, Kang. Tusuk dimanapun. Nih kan ada titik-titiknya nih. Kang Ujang boleh tusuk dimanapun. Kasih lihat ke kamera. Yang di titik ini ada Iya, ini. bebas mau ditusuk di mana. Kaki kanan. Ini kanan. Iya, kaki kanan. Ini bebas. Iya, bebas. Tengah, jantung. Oh, tengah. Kenapa tuh, Kang, milih? Boleh kasih lihat ke kamera. Kenapa milih kaki kanan dan tengah, Kang? Kata dukun biar nggak bisa jalan. Biar nggak bisa jalan dan biar hatinya tuh rusak dan nggak Mati. merugikan masyarakat ya. Oh, iya betul. Nah, ini, Kang, apapun yang terjadi sama ini terjadi juga sama ini, Kang. Kok bisa? Bisa nih, lihat. Ini totalitas. Kalau misalkan ada yang bilang itu settingan, wah itu kerjasama. Ketemu gua praktekin langsung di depan lu deh. Ini totalitas nggak ada kerjasama ya, Kang? Nggak ada. Lihat. Di tengah dan Kaki. Wih, luar biasa ya. terjadi juga, Kang. Ke dia. Terjadi. Berarti kalau di orang sama juga terjadi. Enggak. Kalau saya mah jujur-jujuran, Kang. Ya masih kalau dukun Iya, kan. kalau wah, dukun bilangnya gitu, ini ya. terjadi nih. Kalau Kan ini dukun gambar foto orangnya nanti ya. Ya, benar. Biasanya ini foto orang, nih bukti nih. Nggak tahu Kamu orangnya tusuk. lagi kesemutan. Nah, itu dia padahal. Jadi kayak gini sebenarnya hati-hati, guys. Dengan keajaiban-keajaiban yang seperti ini, banyak yang menyalahgunakan di luar sana. Sebenarnya ini untuk hiburan aja. Bukan untuk kayak, wah beneran pembuktian santet nih. Enggak. Berikutnya nih. Kesaktiannya. Kesaktian saya tuh dikenalnya saya bisa hipnotis. Oh gitu. Kan banyak gini, Kang. Banyak banget orang yang bilang, coba dong hipnotis ini, coba dong hipnotis ini. Kalau berhasil, saya kasih Pajero. Ada kan yang kayak gitu. Aneh ya, hipnotis itu kan sebenarnya kalau orangnya mau. Kalau nggak mau, ngeblocking ya nggak bisa gitu. Nggak bisa ya? Nah, ini Kang Ujang mau bantuin saya nggak untuk hipnotis nih? Mau bantuin. Boleh Tapi ya? saya nolak, bisa kan? Nolak nggak bisa. Bisa terhipnotis bisa. Kalau nolak nggak bisa, Kang. Oh, nggak bisa. Jadi harus mau dengerin kata-kata saya, ikutin Oke. baru. Oke ya? Siap. Bisa ya? Coba duduknya agak sini.
Gini Kang, pernah masa kecil kan dulu kita nggak bisa baca ya Kang ya? Ya kan? Nah ketika nggak bisa baca itu kan ngelihat tulisan kan kayak aneh gitu. Iya. Nah saya mau ngembaliin Kang Ujang ke masa kecil itu. Oh, ke masa kecil. Boleh. Boleh. Tutup mata Kang, boleh? Saya pasrah. Ya. Nah tutup mata terus ambil nafas, buang lewat mulut. Ambil nafas, buang lewat mulut. Relax ya Kang ya. Nah sekarang bayangkan waktu Kang, ada waktu berjalan. Ya, itu umur Kang Ujang sekarang. Bayangkan ada angka, yaitu umur Kang Ujang sekarang. Nah, perlahan-lahan kurangi angkanya, mundurkan angkanya. Terus mundurkan, lihat angkanya mulai berkurang sampai angkanya menyentuh di umur 5 tahun. Ya, kurangi terus angkanya di hitungan ketiga, umurnya benar-benar berganti menjadi 5 dan kembali ke masa tersebut. Ingat-ingat lagi di masa tersebut, rasakan kesulitan untuk membaca. Jadi Kang Ujang yakin dan percaya bahwa di umur tersebut Kang Ujang belum bisa membaca, sulit sekali. Apa yang Kang Ujang lihat tidak sesuai dengan realitanya. Oke? Bagus. Nah, jadi mulai sekarang dan seterusnya, dimanapun saya tunjuk, tanpa alasan yang jelas, Kang Ujang melihat sesuatu yang aneh dan agak sulit untuk dibaca. Oke. Semakin berusaha, semakin sulit. Oke, untuk sementara buka matanya. Gini Kang, di sini saya punya tulisan. Ini kebaca ya, teman-teman ya. Dari situ tulisannya kebaca ya. Ya, oke. Nah, boleh Kang, nih lihat. Nah, tulisannya apa nih Kang? Biaknit. Biaknit. Tuh, biaknit guys. Biaknit. Ya. Ini total nggak kerja sama. Kalau ada yang bilang, wah itu settingan, nah, boleh nanti kalau ketemu gue praktekin. Lagi Kang, yang lain. Nah ini. Besianda. Besianda. Udah, fokusnya dapat, kebaca ya. Kebaca kan dari situ ya. Tuh. Besianda guys katanya. Waduh. Nah ini luar biasa. Berarti fokusnya Kang Ujang bagus nih. Nah ini ada lagi nih. Kesmen Viace. Kesmen Viace nih. Kebaca dari situ tulisannya ya. Oke ya. Fokusnya dapat. Oke. Nah sekarang kita kembaliin lagi Kang. Tutup mata. Nah sekarang angka yang tadinya sudah berkurang kembalikan ke semula. Bagus. Jadi kembali seperti semula sebelum sugestinya masuk. Bagus sekali. Nah, lihat angkanya mulai normal, sudah kembali seperti semula, dan keahlian membacanya juga sudah seperti semula. Nah, sementara buka matanya. Oke, kita tes lagi nih. Udah betul nggak nih? Coba. Belanda. Betul. Wih, sakti. Coba lagi. Bingung. Wih, berhasil. Gimana Kang? Hipnotis kan masih sadar ya Kang ya? Sadar. Betul. Jadi ini juga perlu diketahui nih sama banyak masyarakat bahwa hipnotis itu bukan yang nggak sadar Kang sebenarnya. Hipnotis itu sadar tapi pada kesadaran yang lain. Nah ini yang menyebabkan orang takut dihipnotis kan. Wah nanti gue pingsan. Wah nanti gue kesurupan gitu. Kan beda, ini hal yang berbeda guys. Hipnotis itu bahkan dalam ilmu pengetahuannya adalah meningkatkan kesadaran yang tadinya 100% menjadi 200%. Tapi pada kesadaran yang berbeda. Gitu kan. Kayak tadi sadar kan sebenarnya kan ya? Tapi nggak gini-gini loh. Oh enggak. Wih, itu kan Kang Ujang itu mah. Iya nih kalau kayak gini kan saya biasanya gitu Kang. Kalau tes kesaktian, biasanya saya kalau ada tampilan yang kayak gini nih, saya bakal bilang gitu. Nah kalau kayak gini biasanya energinya keras nih. Coba nih ya. Wah, tuh kan. Waduh, luar biasa. Sakti ya. Biasanya gitu Kang kalau saya di tes kesaktian pesulap-pesulap gitu. Buat humor-humornya. Yaudah. Terima kasih banyak Kang Ujang Butsomi. Sama-sama, Mas ya, Marcel. ini tadi kita juga di kontennya Kang Ujang ada juga ya. Kita membahas tentang hadiah ya, ada hadiah dari Mary. Tadi dia hadiah dikasih sama Mary. Iya, peliharaannya Mas Marcel. Widih, peliharaan asik. Sesajennya luar biasa. Sajennya iya. Dikasihnya itu Magicom. Iya benar. Iya. Spiritual Magicom. Spiritual Magic. Magic tissue. Dan ini juga, wah, ini ada produknya Kang Ujang. Ini ciptaan Kang Ujang sendiri. Kopi anti galau. Iya, kopi anti galau nih guys. Iya, kopi anti galau ini tadi sebelum saya minum, wah, Galau. tadi galau nih sebelum saya minum nih. Set,
Kan akhirnya masa iya sih? Jangan-jangan ini mah. Iya nih, jangan-jangan ini mah settingan doang nih, jangan-jangan gitu kan. Akhirnya saya tadi kepikiran tuh Kang, mana bini tiap hari beli skincare. Si Opi tuh datang terus tuh sama Tokopedia tuh. Tiap hari. Waduh. Terus ini apa? Cicilan-cicilan, terus tuntutan orang tua juga, beliin ini dong, beliin itu dong, kita tetangga. Wah, kepikiran tuh. Akhirnya saya minum nih. Wah, Hilang deh. wah tuh ya kan, istri saya guys, langsung jadi nggak minta skincare lagi, luar biasa. Terus juga orang tua nih, jadi lebih bersyukur, jadi nggak minta apa yang tetangga punya. Wah, jadi bagi teman-teman yang ada di Cirebon, boleh ini ada di Google Maps nggak sih? Ada juga. Bukit Apa Cinta. dicarinya Kang? Bukit Cinta. Bukit Cinta. Wisata anti galau. Nah, wisata anti galau. Ada tempat spot-spot fotonya juga. Dan ini tempatnya adem juga. Karena Cirebon dikenalnya panas ya Kang? Panas. Tapi di sini adem nih. Wah, ini udah dibacain salawat atau gimana Kang? Karena ada pesulap merah di sini. Wih, Jadi adem. Aura negatifnya kabur. kabur. Oke, kurang lebih begitu guys. Kalau yang ada di Cirebon boleh cari di Google Maps. Bukit Cinta, tempatnya juga luas. Tempat foto-fotonya lengkap. Kamu bisa bikin TikTok, boleh ya Kang? Di sini? Boleh. Bikin konten TikTok, Instagram, dan lain-lain. Dan ya, macam-macam di sini hiburannya. Harganya juga terjangkau banget ya. Jadi langsung aja cari di Google Maps kalau yang di Cirebon, Bukit Cinta. Sekian dari saya, Marcel Radival, Pesulap Merah Indonesia, dan Ujang Bustomi. Ujang Ustomi. Saya akan tutup dengan tagline ilmu merah nih Kang. Oh gitu. Iya, jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.